sangat diberkati Tuhan. Malam ini saya menyapa komunitas Mujizat Keraiman Ilahi, Bapak Gun, Ibu Yeni, dan saudara-saudariku, para suster yang mengikuti pertemuan virtual ini. Saya sangat diberkati karena selalu ditawarkan tema-tema yang sulit, dan tema-tema itu digeluti dalam kasih Tuhan malam ini. Tema yang diberikan kepada saya adalah hidup dalam terang di tengah dunia yang gelap. Saya mengingatkan kita semua bahwa kegelapan itu bisa masuk dalam hidup kita. Kalau kita membuka pintu kehidupan kita kepada sang kegelapan. Karena itu, mari kita berdoa mohon kepada Allah supaya kita bisa membebaskan diri dengan kuasa dari Tuhan sang kegelapan itu. Kita mendengarkan kisah Santa Faustina yang ditulis pada halaman-halaman awal buku harian Santa Faustina, artikel 25. Ditulis di sana oleh Santa Faustina, suatu kebencian yang mengerikan mulai merasuki jiwaku. Suatu kebencian terhadap semua yang kudus dan ilahi. Aku merasakan bahwa siksaan rohani ini akan menjadi bagianku selama sisa hidupku. Kita mau geluti tema ini malam ini, itulah kegelapan. Kegelapan yang masuk dan bagaimana sang kegelapan itu berusaha untuk mempengaruhi Santa Faustina. Dengan apa? Menaruh kebencian kepada Allah. Mungkin banyak di antara kita yang hadir dalam pertemuan virtual ini atau yang nanti menonton di siaran ulang, mungkin ada di antara kita yang sedang marah dengan Tuhan, marah dengan situasi kehidupan dan biasanya kita berkata, Tuhan engkau tidak adil. Tuhan engkau tidak mendengarkan doa saya, engkau tidak peduli dengan saya. Pengalaman ini juga dialami oleh Santa Faustina, orang yang dekat dengan Tuhan itu. Bagaimana kegelapan itu memengaruhi jiwanya dan Santa Faustina sampai terbersit di dalam batinnya kebencian terhadap hal yang kudus dan ilahi. Saya bertemu dengan orang-orang yang juga, misalnya kalau kita mengajak mereka untuk berdoa koronka, mereka akan memutuskan rosario itu. Itu banyak pengalaman. Atau membuang atau meludahi benda-benda kudus seperti itu. Baik, siksaan rohani, penderitaan spiritual yang menyakitkan ini masuk dalam jiwa Santa Faustina. Apakah itu? Malam ini saya ingin menerangkan beberapa hal yang dia alami yang ada kita temukan dalam buku hariannya. Pengalaman pertama adalah kekeringan rohani. Apa itu? Merasa tidak ada penghiburan dalam doa. Santa Faustina berdoa tetapi dia merasa tidak ada penghiburan. Dia berusaha untuk bermeditasi, tetapi ketakutan mencekam jiwanya. Dia merasakan kekosongan, kesedihan melanda jiwanya. Hampir berlangsung selama 6 bulan. Ini 6 bulan pada masa novisiat. Jadi novisiat itu berlangsung 2 tahun biasanya. Lazimnya 2 tahun. Dan hampir seluruh masa novisiat itu, di mana persiapan mengikrarkan kaul, Suster Faustina mengalami kekeringan macam ini. Luar biasa penderitaan spiritual, penderitaan batin. Mungkin kita juga seringkali mengalami seperti ini. Ketika kita menghadiri perayaan Ekaristi, kita merasa kita seperti tidak ada penghiburan, tidak berdaya. Mari pada bagian akhir akan saya terangkan apa yang harus kita lakukan. Yang berikut adalah merasa doa-doanya tidak berkenan pada Allah. Terutama ketika menerima sakramen Ekaristi dan dia pergi ke tempat pengakuan dosa dengan pengakuan dosa. Dia merasa, Santa Faustina merasa
Dia mendukakan Tuhan. Dia membuat Tuhan bersedih. Bayangkan, itu luar biasa penderitaan spiritual itu. Mungkin juga masuk ke dalam hati kita. Dan yang paling mengerikan adalah ini yang dia alami Santa ini. Merasakan perasaan terkutuk dan Buka ditolak. dulu pintumu, nak. Panas, Kak. Ditolak oleh Tuhan. Merasa ditolak oleh Tuhan. Lalu tersiksa oleh pengalaman sakrat maut. Tapi tidak segera mati. Ya, Seperti mau mati, tapi tidak mati. Inilah panas, Kak. sakrat maut. Baik, kegelapan macam ini juga bisa mencengkeram jiwa kita. Dalam surat Rasul Petrus yang pertama, bab 5 ayat 8, perhatikan, kita dengarkan baik-baik. Iblis mencari siapapun yang ditelannya. Karena itu, jangan pernah membuka pintu kehidupan kita untuk iblis. Salah satu cara yang dibuat oleh sang kegelapan adalah membuka pintu kepada keputusasa. Kalau kita sering putus asa, mengeluhkan tentang banyak hal, sebetulnya kita berada di bawah kuasa roh keputusasaan. Kita merasa tidak butuh rahmat. Kan itu dalam surat Rasul Paulus, surat kepada umat di Efesus, bab 6 ayat 12. Perhatikan, setan itu menyamar sebagai malaikat terang yang menyelamatkan. Biasanya ditawarkan kepada kita hal-hal yang menarik, memikat, tapi ternyata membawa kita kepada jurang yang dalam dalam keputusasaan. Dan biasanya pada saat seperti ini kita mulai merasa lelah, frustrasi dan menyalahkan Tuhan dan sesama. Dan biasanya orang yang berada di dalam situasi buruk ini, kegelapan itu adalah kebiasaannya adalah mempersalahkan banyak orang. Mempersalahkan si A, si B. Dan biasanya yang dipersalahkan pertama adalah Tuhan. Baik. Kebencian akan hal yang kudus dan ilahi. Seperti yang dialami oleh Santa Faustina. Dan biasanya perasaan-perasaan itu menyeret kita. Rasul Paulus juga pernah mengalami seperti itu. Dia merasakan dalam suratnya kepada umat di Galatia, dia merasakan perasaan sia-sia. Kalau-kalau usaha dan pelayanannya itu tidak berguna, sia-sia. Akhirnya menjadi tawar hati. Mungkin pengalaman ini sedang menerjang kita. Baiklah, saudara-saudariku dalam komunitas mujizat kerahiman ilahi, saya ingin menerangkan ini kepada kita. Kalau kita membaca Mazmur 51 ayat 19, hari ini Mazmur tanggapan dalam bacaan misa harian hari Rabu, pekan pertama Prapaskah hari Rabu, kita mendengarkan Mazmur ini. Hati yang remuk redam, tidak akan kau tolak ya Tuhan. Menarik, kalau kita menyimak Mazmur ini, kita menemukan kegelapan itu tidak berhasil menghancurkan Santa Faustina. Sang kegelapan, iblis berusaha memengaruhi Santa Faustina. Tetapi Santa Faustina tidak berhasil dihancurkan. Bahwa kegelapan itu dikalahkan. Kenapa kegelapan itu mampu dikalahkan? Karena kesetiaan Santa Faustina pada Tuhan Yesus. Kalau kita membaca 2 Korintus, surat Paulus kepada umat, maaf, 2 Korintus bab 11 ayat 14. Surat Korintus itu adalah surat penuh air mata. Surat di mana Paulus berada di dalam penjara dan dia banyak menulis dengan air mata. Paulus berkata, jika kita hidup dalam terang, darah Yesus anaknya menyucikan kita dari dosa. Karena itu saudara-saudariku, sahabat-sahabat kerahiman,
sahabat dari Yesus, yang kita semua menjadi rasul kerahiman. Kita diundang untuk mendengarkan kesaksian yang ditulis oleh Santa Faustina dalam buku harian artikel 24. Menarik sekali betapa kuat imannya di tengah keputusasaan, diliputi rasa putus asa dengan kegelapan yang pekat. Perhatikan, meskipun dia tidak merasakan penghiburan, tidak merasa doa-doanya berkenan dan merasa kekeringan yang luar biasa, dia sulit berdoa. Santa Faustina tetap berlutut memohon belas kasihan kepada Tuhan. Meskipun dia merasa Tuhan tidak mendengarkan dia dalam perasaan dan ketidakberdayaan. Ia berjuang, ini yang penting, menghadap sakramen Maha Kudus. Dan Santa Faustina berkata, Yesus mempelaiku, tidakkah engkau melihat jiwaku setengah mati? Ini seruan dari dalam jiwa yang sangat menderita, sangat lelah oleh penderitaan. Dia berkata, Yesus mempelaiku, tidakkah engkau melihat jiwaku setengah mati? Mungkin kita sering kali mengalami seperti ini. Ketika kita mengalami banyak sakit, tadi intensi yang didoakan oleh Ibu Maria jauh. Untuk anak-anak yang menderita penyakit tidak tersembuhkan. Mungkin ada banyak saudara-saudari kita sedang dirundung oleh banyak masalah, oleh beban yang membuat kita tidak berdaya. Pesan penting untuk kita malam ini. Pertama, seperti Santa Faustina, apapun keadaan kita, kembalilah ke Ekaristi. Kembali ke adorasi sakramen Maha Kudus. Tuhan melihat remuknya jiwa kita, tapi Dia membalutnya. Tuhan membalut semua luka. Dia tahu kita terluka. Dia tahu kita menderita. Dia tahu kita berada dalam keadaan setengah mati. Tetapi Tuhan hadir untuk kita. Karena itu kembalilah kepada Dia. Santa Faustina di dalam rasa putus asa dan kegelapan yang pekat, dia terus pergi ke sakramen Maha Kudus. Dan yang luar biasa, meskipun dia tidak berkonsentrasi, sulit dia mengalami rasa dekat dengan Tuhan di dalam misa. Bapa pengakuannya menyuruh dia untuk tetap menerima Ekaristi. Karena itu saudara-saudariku, hostia, kehadiran nyata Yesus adalah kekuatan bagi kita. Yang kedua, bahwa setiap orang yang dikasihi Tuhan, cepat atau lambat, akan mengalami perasaan tersiksa, bahkan merasa terkutuk. Tadi ketika kita mendoakan koronka, kita mendoakan untuk pemulihan, pendamaian dosa kami dan dosa seluruh dunia. Lihat pada saat itu, Tuhan mengizinkan kita semua untuk menanggung beban orang-orang yang menderita. Maka kita merasa seperti terkutuk, merasa ditolak, dibuang, tidak dikasih oleh Allah dan sesama. Itulah perasaan yang ditanggung oleh orang-orang yang mendoakan koronka. Jadi saudara-saudari, ketika kita mendoakan koronka, kita melakukan penyilihan, reparasi. Kalau kita membaca buku catatan harian artikel 31, nomor 31, suatu vision penglihatan yang dialami oleh Santa Faustina. Suara itu berkata, naiklah ke atas altar. Ketika dia tiba di atas altar, semua orang, para superior itu pemimpin biara, para suster, siswa asrama yang diasuh olehnya, bahkan orang tua Santa Faustina
mulai melempari dia dengan batu, lumpur, sapu, pasir, dan tanah. Itu penglihatan yang dia alami. Dan ketika sampai di altar, atas altar, dia mendengar suara itu. Engkaulah yang dipilih. Apa itu? Dipilih untuk apa? Melakukan tindakan reparasi, penyilihan. Maka ketika kita mendoakan koronka, kita sebetulnya menanggung beban-beban orang yang menderita. Karena itu jangan takut menderita. Poin ketiga, bahwa sedekat apapun kita dengan Tuhan, kegelapan itu akan masuk ke dalam diri kita dan memengaruhi kita. Santa Faustina menyebut ada 10 hal yang bisa menjadi sumber penderitaan yang menggelapkan kita jika kita tidak bersatu dengan Yesus. Kita baca artikel 343. Ada 10 hal yang bisa membuat kita mengalami kegelapan. Satu, rintangan atas usaha-usaha kita. Saya memberi contoh, mungkin kita sedang merancang satu usaha pekerjaan yang mendatangkan berkat dan rezeki. Tapi kita menemukan begitu banyak rintangan. Jangan menyerah. Teruslah berdoa rosario. Berdoalah koronka. Bahkan pada saat kita sulit berkonsentrasi dan kita mengalami distraksi, gangguan-gangguan dalam doa dan sulit berdoa. Teruslah berdoa koronka. Yang kedua, penderitaan itu, kegelapan itu adalah kerasnya hidup bersama. Kita tahu dalam hidup bermasyarakat, dalam hidup menggereja, ada banyak sekali hal yang kita hadapi. Keras, hidup kita sangat keras. Ini dialami oleh Santa Faustina juga di dalam komunitas religiusnya. Yang ketiga, salah tafsir atas maksud baik kita. Kadang-kadang kita bermaksud baik, tiba-tiba orang menafsirkan dengan cara yang salah, berdasarkan apa pikiran subjektifnya. Ini dapat membuat kita menderita. Dan kita biasanya berjuang untuk menerangkan. Tapi kalau orang tidak mendengarkan, semua tak ada gunanya. Salah tafsir. Ini yang paling mengerikan. Saya juga seringkali mengalami. Nomor 4. Penghinaan atas diri kita. Ada banyak penghinaan yang kita alami. Ada banyak sekali tindakan-tindakan yang merendahkan kita. Berdoalah koronka pada saat seperti ini. Bahkan di saat penghinaan yang tidak bisa kita tanggung. Mari belajar untuk menanggungnya dengan sabar. Seperti Santa Faustina, Rasul Kerahiman. Poin kelima, perlakuan kasar atas kita. Mungkin dalam komunitas gereja, komunitas blend di mana kita bekerja, ada banyak perlakuan yang kasar, yang kadang-kadang sewenang-wenang, yang merendahkan kita punya harga diri. Mari belajar untuk terus berdoa. Itulah kegelapan. Kalau kita tidak kembali kepada Yesus, kita akan hancur. Keenam, kecurigaan yang tidak beralasan. 7, buruknya kesehatan. Di antara kita ada yang sakit, tapi tetap mau setia jadi anggota komunitas. Karena Tuhan, ini menarik. Beberapa hari yang lalu saya ditanyai, Romo Ompi, apakah saya tetap melayani meskipun saya sakit? Lakukan, lakukan. Santa Faustina buruk kesehatannya, tapi dia tetap menjalankan tugas-tugasnya dengan sabar dan menanggung dengan sabar. Dia tetap merayakan Ekaristi. Dia tetap mengikuti perayaan Ekaristi. Dan ini yang luar biasa. Dia selalu kembali ke adorasi. Adorasi Ekaristi. Yang kedelapan, hilangnya kekuatan. Biasanya kalau kesehatan kita buruk, ada banyak kekuatan kita hilang. Dan kita mulai mengeluh dan
terus mengeluh. Kesembilan, kurangnya dipahami. Ada banyak hal. Kita ada maksud baik, tapi kita tidak dipahami. Akhirnya menimbulkan banyak penderitaan. Dan kesepuluh, kacau balaunya rencana kita. Tentu ada banyak hal. Apa yang kita sudah rencanakan dengan matang, tiba-tiba berubah dan dikacaukan oleh banyak hal. Dan ini biasanya membuat kita kecewa, frustrasi, marah, dan kita sudah berdoa koronka, kita mulai marah kepada Tuhan. Tuhan, kenapa begini begitu? Kita mulai komplain, kita mulai menggerutu, kita mulai mengatakan Tuhan tidak adil, Tuhan tidak mendengarkan. Ini terjadi. Kegelapan itu selalu ada dan berjuang menyerang kita. Hal-hal yang ditulis dan dialami oleh Santa Faustina telah, sedang, dan akan kita alami di dunia ini. Dunia bisa membawa kita ke dalam kegelapan dan keputusasaan. Tapi ada satu kekuatan. Terang itu tidak pernah dikalahkan oleh kegelapan. Terang itu adalah Tuhan sendiri. Karena itu saudara-saudariku, marilah kita terus berdoa. Apapun keadaannya. Saya selalu ingat pesan dari Mother Teresa dari Calcutta. Dia berkata, berdoalah pada saat berdoa itu begitu sulit untuk kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Terima kasih banyak Romo Ompi untuk materi renungannya yang begitu sangat dalam, sangat jelas, dan sangat meneguhkan, sehingga sangat memberkati kita semua. Romo, sebelum kita masuk ke dalam sesi tanya jawab, kita akan foto bersama dulu ya Romo. Saya minta tolong kepada Pak Gunawan sebagai koordinator komunitas mujizat kerahiman ilahi untuk membantu mendokumentasikan acara pada malam ini. Silakan Baik, Pak Gun. oke. Siap ya, semuanya buka kameranya. Sudah? Masukin dulu sama. Ya. 1, 2, 3. Ya. Cucunya bagus. Nah, ini pakai laptop jadi agak kurang menguasai. Gak apa-apa Pak Gun. Oke, 2 ya. Ada 159. Banyak yang Iya. join nih Romo. Ada 158 partisipan. Ada komunitas juga ikut. Ya. Kalau komunitas dihitung satu orang. 4. Sabar ya. 5. 6. Wah, banyak ya. Iya. 7. Ya, sudah. Terima kasih kembali ke Baik, Ibu. terima kasih banyak Pak Gunawan. Ya. Sebelum kita lanjut, saya akan menyampaikan informasi persembahan kasih. Suster, Ibu Bapak, Saudara-saudari terkasih, Siaran. untuk kita Jatuh, dapat mabuk. mengikuti ibadah kerahiman ilahi dan renungan melalui doa koronka dan pembelajaran firman Tuhan, serta mendukung pelayanan komunitas mujizat kerahiman ilahi, silakan Suster, Ibu Bapak, Saudara-saudari terkasih yang berkenan untuk memberikan persembahan kasihnya untuk pelayanan komunitas mujizat kerahiman ilahi dapat ditransfer ke rekening BCA dengan nomor 504
0285956 atas nama Regina Yoselin Lim. Bukti transfer dapat dikirim ke nomor WA 62811 657 315. Saya ulangi, persembahan kasihnya untuk pelayanan komunitas mujizat kerahiman ilahi dapat ditransfer ke rekening BCA dengan nomor 504 028 5956 atas nama Regina Yoselin Lim. Bukti transfer dapat dikirim ke nomor WA 62811 657 315. Terima kasih untuk persembahan kasihnya. Tuhan Yesus memberkati. Baik, Romo, saya lihat di kolom chat belum ada nih pertanyaan yang masuk. Saya akan memberi kesempatan kepada Ibu Bapak, Saudara-saudari terkasih. Silakan kalau yang ingin bertanya langsung kepada Romo Opi untuk raise hand. Silakan Ibu Bapak. Dari Ibu Laurencia Erna di Bogor. Silakan Ibu untuk membuka kameranya. Ya, selamat malam Romo Ompi, selamat malam Pak Gun, Bu Yeni, dan Bapak Ibu semua. Saya hanya mau minta doa Romo Ompi aja untuk rumah tangga anak kami, Ardana Dinta Diaksa dan Maria Christine Rosmawati yang saat ini Bisa mic-nya agak lebih keras ya, Bu? Oh ya, minta doa Romo Ompi untuk Ya. anak kami, rumah tangga anak kami Ardana Dinta Diaksa dan Maria Christine Rusmawati yang saat ini tidak baik-baik saja. Oke. Semoga Baik Ibu Laurencia, ya. begini biasanya situasi di dalam rumah tangga itu sedikit kacau. Kehadiran kegelapan, si kegelapan itu ada. Sepertinya seperti itu Romo. Karena itu biasanya ibu keluarga besar harus berdoa. Pertama-tama setialah ke Ekaristi. Karena iblis itu berjuang sekali menaruh kegelapan dan merusak kehidupan keluarga. Karena di dalam keluarga ada cinta. Mari. Romo, anak saya sendiri Ardana itu yang agak susah gimana ya? Hatinya itu keras banget gitu loh Romo. Ya. Itu gimana caranya ya Romo? Kalau kita membaca, maaf Ibu saya interupsi. Begini, hati yang keras itu adalah pekerjaan dari iblis juga. Membuat orang menolak hal-hal yang baik atau nasihat yang baik. Kalau ingat ada Santa Faustina selalu mendoakan para imam yang mendengarkan pengakuan dosa supaya si pendosa itu hatinya dilunakkan. Demikian. Dan itu biasanya kita dalam situasi keluarga macam ini, kita gemar menasihati, tapi kita lupa mendoakan. Dan doa apa yang paling penting adalah mendoakan agar hati mereka dibentuk kembali di dalam cinta Tuhan. Dan biasanya makin keras berdoa, iblis makin juga lebih kuat menyerang. Maka pertahanan itu adalah tadi Santa Faustina dia pergi ke Ekaristi, dia pergi ke adorasi sakramen. Dan biasanya kalau kita belum melihat perubahan dalam diri kita mulai marah, kita menghabiskan waktu untuk marah dan terus marah. Dan mari Ibu, saya undang tadi dikatakan dia setia pergi ke adorasi sakramen. Ya, mari belajar untuk melakukan ini. Terima kasih. Ya, terima kasih Romo. Ya. Baik, terima kasih Romo sudah menjawab
pertanyaan dari Ibu Laurencia Erna. Berikut saya persilakan kepada Ibu Bapak yang ingin raise hand, silakan. Ini ada pertanyaan. Ya, saya akan membacakan pertanyaannya di kolom chat dulu ya, Romo. Ya, Dari silakan. Ibu Nia Lestari. Malam Romo Ompi, apakah saat kita merasa kekeringan, sulit berdoa dan konsentrasi saat misa, tapi kita tetap ekaristi dan menyambut tubuh dan darah Kristus, kita tidak berdosa? Mohon Romo jawabannya. Jika kita membaca buku harian Santa Faustina artikel 25, Bapak Pengakuan Santa Faustina mendesak Santa Faustina untuk tidak meninggalkan ekaristi dan meskipun dia merasa mendukakan Tuhan, Bapak pengakuannya Pastor Michael Sopoko itu sudah jadi beato, sudah jadi orang yang terberkati, menyuruh dia untuk tetap menerima ekaristi. Karena itu yang disebut saat kekeringan, istilahnya itu desolasi. Desolasi. Maka biasanya pada saat desolasi, kita menyerah. Kita meninggalkan gereja dan merasa Tuhan tidak hadir dalam kehidupanku. Seperti itu. Pada saat seperti itu, kalau ditanyakan, apakah kita tidak berdosa karena kurang hormat dan mendukakan Yesus? No. Itu adalah perasaan. Karena Santa Faustina itu memikul beban luka orang berdosa. Dan orang-orang berdosa pertama akan mereka rasakan bahwa mereka tidak dicintai oleh Tuhan. Maka atas nama orang berdosa, dia berdiri di depan sakram, berlutut depan sakram, memohon kerahiman. Itulah alasan Yesus berkata, berdoalah koronka Bapa yang kekal, kupersembahkan kepadamu. Kita berdoa untuk orang lain. Ini doa syafaat yang luar biasa. Doa koronka adalah doa syafaat. Doa yang kita persembahkan bagi orang lain dan bagi dunia. Tapi kita ikut menanggung rasa sakit yang dialami oleh orang-orang berdosa itu. Terima kasih Ibu ya. Terima kasih Romo Opi. Ya. Selanjutnya saya persilakan jika ada Ibu Bapak yang ingin bertanya secara raise hand, silakan. Dari siapa Ibu atau Bapak ini Ping-Ping, silakan. Romo, Bu, Ya. mau tanya, kenapa sulit sekali mendoakan nama orang yang selalu menjahati kita? Mengapa Sulit sekali mendoakan orang yang selalu yang menjahati kita. mendukakan hati kita? Iya, Ya. yang menjahati mendukakan. kita. Yang menjahati kita. Mengapa begitu sulit? Pertama-tama, itu memang diminta oleh Yesus, kita berjuang. Kata Yesus, kalau engkau mencintai orang yang mencintai engkau, itu juga bisa dilakukan oleh orang lain. Tetapi kamu sebagai murid Tuhan, mohonlah berkat bagi orang yang mendukakan engkau, yang membuat engkau terluka dan kecewa. Berdoalah bagi mereka. Mengapa? Di situ kita berjuang. Tuhan melihat kita berjuang untuk memohon berkat bagi mereka. Perjuangan itu yang dilihat, dinilai. Memang orang yang menjahati kita
adalah orang yang tidak berpikir bahwa kita terluka atau tidak. Itu juga pekerjaan iblis. Kadang-kadang iblis bekerja eh, dalam diri orang yang menyakiti kita. Supaya apa? Merebut kebahagiaan dalam diri kita. Mengambil sukacita dalam diri kita. Maka Yesus meminta kita, berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Berdoalah. Karena itu bagus sekali Ibu yang terkasih, Ibu Pingping. Mari berdoa koronka. Berdoalah untuk koronka. Untuk mereka yang menyakitimu. Berdoalah. Karena di situ kita mempersembahkan syafaat. Doa bagi mereka. Terima kasih. Terima kasih Romo, semoga menjawab ya Bu Pingping atas jawaban dari Eh, boleh lagi? Boleh. Iya, silakan, Tapi boleh. Romo pernah dicoba seperti itu berkali-kali. Tapi semakin kita mendoakan dia semakin tambah jahat gitu loh Romo. Jadinya, aduh, rasanya gimana ya? Perhatikan. eh, Ulangan-ulangan pencobaan dalam hidup kita itu juga diizinkan oleh Tuhan supaya kita bertumbuh. Mengapa orang itu menjahatimu? Jawabannya dalam tanda petik. Kadang-kadang Tuhan mengizinkan hal itu supaya kita bertumbuh dalam iman, bertumbuh. Kalau tidak ada pencobaan, kita tidak bertumbuh. Kita tetap seperti terombang-ambing. Tapi makin kita mempersembahkan hidup kita kepada Allah, kita akan menjadi orang-orang yang bertumbuh di dalam pencobaan dan kekuatan itu. Ada hal ini juga yang mau saya sampaikan, bahwa kadang-kadang kita berdoa, maaf Ibu Pingping, maaf. Kadang-kadang kita berdoa supaya orang lain berubah. Hal yang paling penting doa adalah memohon Tuhan untuk mengubah hati kita. Mengubah hati kita. Kita berseru, kita mendaraskan koronka. Pertama-tama untuk mengubah hati kita. Bukan untuk mengubah orang lain. Mengubah cara pandang kita kepada orang yang menyakiti kita. Saya seringkali berdoa juga untuk orang yang menyakiti. Yang tadi dikatakan menghina saya. Pertama-tama, supaya saya melihat dengan cara yang baru orang itu. Saya mau mengatakan ini. Waduh, kasihan sekali orang yang contoh, orang yang menghina kita. Dia tentu ada sesuatu di dalam dirinya. Ketika kita sudah disentuh oleh Tuhan, kita berkata, oke, saya berdoa untukmu. Silakan engkau melakukan penghinaan, tapi saya tidak akan terpengaruh oleh penghinaanmu. Karena aku milik Kristus. Aku mencintai Kristus. Karena itu, cara yang terbaik untuk mendoakan orang yang menyakiti kita, katakan begini. Mari kita memasang telinga untuk mendengarkan ini. Katakan, Tuhan Yesus, saya terluka seperti Engkau terluka di atas salib. Saya berdiri untuk berdoa bagi mereka yang membuat saya terluka. Yesus, saya sangat terluka. Saya merasa sakit oleh orang-orang ini. Tetapi saya juga mau meniru Engkau untuk mengampuni. Terima kasih. Amin. Terima kasih Romo, sungguh luar biasa jawaban Romo. Semoga meneguhkan ya Bu Pingping. Tetap semangat ya Bu. Terima kasih Bu, terima kasih Romo. Baik, selanjutnya saya persilakan. Tadi udah ada seorang ibu yang resen, silakan untuk bertanya kepada Romo. Selamat malam Romompi. Selamat malam ya, silakan. Ibu Rosalia, Romo. Ya, Rosalia. Rosalia Nganus, ya. Silakan Ibu. Saya mau meminta doanya Romo karena selama ini saya sering sakit pinggang ketika bangun tidur, mulai dari pinggang sampai telapak kaki bagian kiri. Mohon Mungkin kena doanya banyak Romo, terima stres. kasih banyak. Mungkin kena banyak stres. Biasanya
Saya juga kerja di rumah sakit. Saya melihat karena saya seringkali masuk ke ruang perawatan neurologi dan saya mulai menemukan ini. Ternyata beban-beban kehidupan kita yang tidak kita serahkan kepada Tuhan, yang selalu nanti ditaruh di kepala kita, yang selalu masuk ke ruangan jiwa kita, akan menimbulkan banyak sekali beban penyakit. Beban penyakit. Dan saya mulai mengerti bahwa saraf-saraf kita itu mudah sekali merekam stres. Dan saya bertanya kepada dokter, saya tanya kepada dokter, dokter, mengapa makin tahun makin banyak orang masuk ke ruangan perawatan neurologi berhubungan dengan saraf, saraf terjepit, stroke, saraf ada macam-macam gangguan di otak lalu saya pikir dia bilang Romo, karena dunia makin stres. Orang berpikir tekanan-tekanan depresi yang membuat dia depresi itu bisa diselesaikan oleh dirinya sendiri. Ya, saya katakan mungkin orang terlalu percaya kepada dirinya sendiri. Saya selalu ingat Padre Pio, Ibu Yeni. Ya, Padre Pio dia bilang, orang yang stres, orang yang mengalami banyak tekanan, itu karena dia terlalu percaya pada dirinya bahwa dia menanggung semua beban itu. Dia lupa bahwa ada pribadi yang selalu menawarkan, datang kepadaku, serahkan bebanmu kepadaku, karena engkau akan menemukan kelegaan. Siapa itu? Yesus. Yesus. Ya, Yesus. Yesus. Dan itu mari, mungkin ada banyak orang yang sakit, sarafnya ini, kakinya sakit, kepalanya pening terus, keliang-keliang setiap hari. Mari, coba lihat kembali ke dalam diri kita. Mungkin ada stres yang menahun, tekanan-tekanan yang menahun, yang kronis masuk dalam memori-memori kita. Mari kita belajar untuk kembali kepada Tuhan. Banyak orang selalu berkata, mungkin ini iblis. Ya, iblis itu ada di dalam pikiran kita. Memengaruhi kita bahwa ini semua dibuat oleh iblis. Tidak, itu juga kadang-kadang pikiran kita yang terlalu berkutat dalam diri kita berputar-putar. Istilahnya apa? Rumination. Kita berputar-putar di dalam diri kita sendiri. Terima kasih, Ibu Yeni. Baik, terima kasih banyak Romo Ompi. Terkadang Terima kasih manusia banyak ya, Romo. Romo, sebagai manusia terkadang ya kalau sudah menghadapi suatu persoalan, permasalahan hidup yang berat, pasti eh, untuk dia bisa mengatasi masalah itu ya Romo, dia berusaha untuk sekuat semampu dia. Padahal janji Tuhan Yesus sudah jelas ya di dalam firman-Nya. Marilah kepadaku, kamu yang letih lesu dan berbeban berat. Itu Ya, janjinya itu dinyatakan kepada kita ya Romo, bahwa kita betul. mau datang kepada Tuhan untuk menyerahkan segala kekhawatiran kita, permasalahan hidup kita yang berat. Terkadang manusia itu Romo suka mau mengambil alih sendiri ya. Jadi setelah dia tidak mampu, baru dia menyalahkan Tuhan, menyalahkan Ya, diri dan orang-orang yang ada di sekitarnya. Terima kasih banyak Romo untuk ya, peneguhannya. Sungguh ya. luar biasa. Baik, saya persilakan kepada Ibu Bapak, Saudara-saudari, mungkin masih ada yang ingin bertanya langsung kepada Romo Ompi. Silakan. Tanya Bu, Ya, silakan. Bapak, saya saya Bapak Willy Willy dari ya, ya, Kaligrade. Ya, dari dari Kalideres Kaligrade. ya. Baik, silakan Pak. Saya Bapak. mau, ya, Romo Ompi. Saya mau tanya kegiatan ini setiap hari Rebo atau bagaimana? Saya dapat kiriman dari teman aja, jadi baru ikut. Itu aja Bu. Baik. Sebenarnya ini pertemuan komunitas Mujizat Kerahiman Ilahi itu setiap hari Rabu malam ya, Bapak. Hmm. Setiap Rabu malam jam 19.30 sampai jam 21. Tapi itu setiap kali pertemuan yang membawakan renungannya Romonya ganti-ganti. Nah, malam ini kita bersama dengan Romo Ompi Lasma Latu Projo dari NTT. Begitu Bapak yang bertanya tadi Pak Willy. Pak Willy. Ya. Ya.
Ya Pak Willy. Ada yang Iya, ditanyakan? kenapa Romo? Ada Mungkin yang ada mau yang ingin ditanyakan? ditanyakan ya. Silakan Pak Willy. Kepada Romo silakan mau ditanyakan apa Atau enggak? atau mau minta Eh, didoakan Romo Ompi. saya pernah dengar doang, Romo Ompi ini bisa menghubungan sama apa yang roh-roh jahat mengusir seperti itu. Benar Oh ya ya, Romo? ya, 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 ya. Silakan Romo. Ya, ya. Kalau Bapak mau, Bapak Willy mau bertanya tentang hal itu, apakah si jahat iblis itu ada? Karena itu hal yang paling paling penting untuk kita. Saya mau mengatakan, iblis itu ada, setan itu ada, dia ada. Malah pekerjaannya makin canggih. Dia bekerja melalui cara-cara yang betul manusiawi kadang-kadang masuk di akal sehat. Tapi juga perhatikan hal kedua yang perlu kita ketahui. Semua itu dikalahkan oleh kehadiran Allah. Karena itu Bapak Willy, jangan Iya. lupa kembali ke Ekaristi. Kembalilah berdoa. Bahkan tadi saya berkata pada penghujung renungan saya berkata, berdoalah pada saat kita sama sekali sulit berdoa. Tadi kalau ada ditanyakan, eh, bagaimana apakah saya waktu misa kalau tidak berkonsentrasi, saya mendukakan Tuhan. Tuhan melihat perjuangan kita. Perjuangan kita. Kalahkan perasaan-perasaan itu. Kalahkan perasaan, romonya begini, itu pelayannya begini, kalahkan. Kita harus berjumpa dengan Tuhan. Kalahkan. Terima kasih. Setuju Romo, setuju Romo. Baik, terima kasih banyak Romo Terima Ompi. kasih. Terima kasih Pak Willy untuk Iya, pertanyaannya. terima kasih Ibu. Romo, berikut ini di kolom chat ada informasi dari Ibu Ria. Jika Ibu Bapak, saudara-saudari yang ingin bergabung atau join dengan komunitas Mujizat Kerahiman Ilahi, silakan untuk mengklik link yang sudah disampaikan oleh Ibu Ria di kolom chat. Saya ulangi, silakan kepada Ibu Bapak, saudara-saudari terkasih, jika ingin bergabung dengan WAG Komunitas Mujizat Kerahiman Ilahi, silakan mengklik link yang sudah disampaikan oleh Ibu Ria. Dan juga saya ada menyampaikan juga berikut ini, jika Ibu Bapak juga ada tadi yang mungkin ingin mendengar rekamannya nanti pertemuan malam ini bersama Romo Ompi juga bisa menjumpai YouTube channel kami, Komunitas Mujizat Kerahiman Ilahi. Silakan Ibu Bapak dapat melihat di YouTube kami. Terima kasih. Baik, saya persilakan kepada Ibu Bapak, saudara-saudari terkasih. Mungkin ada yang ingin bertanya lagi secara reset. Saya persilakan. Saya mau tanya Bu Baik, Yeni, silakan Pak Frans. Romo, saya setiap malam maupun siang juga berbaring, tapi nggak bisa tidur. Oh, Apakah Romo berkenan untuk mendoakan saya supaya saya bisa tidur? oke. Bapak Frans yang terkasih, biasanya orang yang sulit tidur, ya ada jenis penyakit ya, macam kekurangan hormon ini, kekurangan. Tapi yang paling baik Bapak, saya selama ini seringkali bertemu dengan orang yang insomnia. Menurut saya, sumber yang paling banyak itu harus kita kenali adalah pikiran kita. Apa yang melelahkan pikiran Bapak Frans? Kenali perasaan itu, kenali pikiran itu. Lalu mulailah mendoakan pikiran itu. Dan yang kedua, saya mengundang Bapak untuk melakukan meditasi. Meditasi dengan latihan pernafasan. Ini sangat membantu. Saya bertemu dengan seorang ibu yang sulit tidur.
sulit tidur beberapa waktu yang lalu. Saya ingat betul itu terjadi pada malam Vigilia Kebangkitan Tuhan, malam Paskah. Dia bercerita bahwa dia tidak bisa tidur hampir sebulan. Lalu saya meminta dia untuk pertama-tama, Bapak, kenali perasaan apa yang mengganggu kita. Seringkali orang yang tidak bisa tidur selalu berkata, aduh nanti saya tidak bisa tidur, dan itu terus-menerus diceritakan. Saya selalu mengatakan, berhenti bercerita tentang sulitnya tidur kita, tapi kenali perasaan yang menyebabkan kita sulit tidur. Lebih banyak orang yang sulit tidur itu karena pikirannya, karena kelelahan dalam pikiran. Bisa juga ada macam-macam faktor pencetus. Bisa juga contoh pola makan dan segalanya. Tapi yang paling banyak saya jumpai adalah kena pola pikirnya. Kan itu tadi saya menawarkan latihan kedua, Bapak bermeditasi. Bermeditasi dengan latihan pernafasan yang membantu. Tidak banyak-banyak, Bapak. Lakukan meditasi itu dan berdoalah untuk penyembuhan pikiran. Kita harus berdoa koronka. Karena di dalamnya kita memohon darah Yesus untuk memulihkan kita. Terima kasih. Amin. Terima kasih banyak Romo Ompi. Semoga menjawab ya Pak Frans. Ya, terima kasih Romo Opi. Ya, semoga bisa membantu jawaban Maaf Ibu Romo. Yeni, nanti Bapak Frans bisa mengambil nomor saya. Ya, Bapak Ibu Yeni Pak bisa Frans apakah sudah join di WAG Komunitas Mujizat Kerahiman Ilahi? Ya, sudah. Sudah ya. Nanti bisa ambil minta nomor saya. kontaknya Romo Ompi oleh Pak Gunawan ya Pak. Ya, baik. Ya, Supaya semoga Bapak bisa semoga dibantu. bisa mengatasi segala permasalahan yang dihadapi Pak Frans. Terima Ya, kasih. terima kasih Ibu Sehat-sehat Yeni. selalu ya Pak Frans. Ya, terima Baik, saya kasih. persilakan, tadi ada yang bertanya Ibu Agnes. Kemudian yang kedua Ibu Mega. Bu Agnes dulu saya persilakan. Saya tadi itu mau nyari link nggak bisa, jadi saya nggak tanya. Sorry ya. Gitu. Oke, baik. Iya. Silakan Ibu Mega. Iya, halo, selamat malam. Shalom Romo Ompi dan juga teman-teman di Kerahiman Ilahi. Ya, shalom. Di tema malam hari ini kan hidup dalam terang di tengah dunia yang gelap. Kalau kita sekarang ini hidup baik-baik aja gitu, tapi ternyata kita ini hidup dipengaruhi oleh orang-orang yang jahat atau kuasa-kuasa yang jahat begitu. Nah, kita yang berusaha hidup di dalam terang ini memang nggak sempurna sih. Tapi apakah bisa terpengaruh gitu akibat perilaku jahat orang atau kegelapan yang dilakukan oleh orang terhadap diri kita? Apa ada pengaruhnya? Terus bagaimana caranya kita memproteksi diri dari keadaan-keadaan yang gelap tersebut, dari orang-orang yang jahat atau perilaku-perilaku mereka yang gelap. Terima kasih Romo penjelasannya. Baik, kalau Tadi kita Romo sudah ada menjawab ya, ada pertanyaan tadi ya Romo. Tapi untuk menjawab pertanyaan Bu Mega silakan Romo. Ya, Ibu Mega, saya ingin sekali membaca ulang apa yang ditulis oleh Santa Faustina pada buku hariannya artikel 31. Suatu penglihatan yang terjadi, dia diminta untuk naik ke atas altar, naik ke altar, dan ketika tiba di atas altar, superior suster siswi asrama, bahkan orang tuanya melempari dia. Ini penglihatan, vision. Dan vision itu mau menerangkan kepada dia bahwa kejahatan itu ada di dalam dunia. Bahkan kejahatan dilakukan oleh orang-orang yang paling dekat dengan kita. Dekat dengan kita. Bahkan, tetapi suara itu berkata,
engkau dipilih untuk melakukan tindakan apa? Reparasi, penyilihan. Jadi Ibu Mega, bagaimana caranya supaya kita tidak terpapar seperti Santa Faustina? Meskipun dia ditimpakan begitu banyak beban, dia tetap bertahan. Ada dua hal yang membuat dia bertahan. Ekaristi dan adorasi. Adorasi. Dia mencintai, dia terus meskipun dia menderita dan sakit, dia terus meminta kepada superior, pemimpin biaranya untuk menghadiri Ekaristi, untuk menerima komuni. Bahkan kalau kita membaca seluruh buku harian itu, bahkan superiornya mengizinkan dia meskipun tidak mengikuti misa secara penuh, dia dari tempat tidur bangkit untuk menerima Ekaristi. Luar biasa. Terima kasih. Ini jawaban saya. Baik, terima kasih Romo Ompi sudah menjawab pertanyaan atas Ibu Mega. Semoga menjawab ya Bu Mega. Terima kasih banyak Romo Ompi. Selanjutnya saya persilakan kepada yang ingin bertanya lagi. Romo Ompi, saya Hana. Ya, Tadi silakan Ibu. meditasi itu pernapasan tuh maksudnya caranya gimana ya Romo? Oh, meditasi dengan pernapasan yang saya dengan beberapa orang yang sulit tidur, saya biasanya mengatakan mari kita latihan pernafasan, menarik nafas dengan meditasi Kristiani. Ada 3 meditasi yang ditawarkan dengan mengucapkan doa. Yesus. Nah, itu ada doa Yesus, lalu ada doa Maranatha, datanglah Tuhan. Jadi ketika kita menarik nafas dan menahan, kita mengucapkan lalu ketika melepaskannya sus. Tapi melepaskannya lewat hidung, tidak lewat mulut. Dan berjuang untuk bernafas lewat hidung dan bernafas dengan pelan. Biasanya orang yang sulit tidur, maaf tadi Bapak Frans sulit tidur, biasanya itu juga karena terlalu banyak tumpukan kemarahan di dalam otak, di dalam batin. Demikian. Terima kasih. Kasih Romo. Lalu yang ketiga, maaf tadi yang ketiga adalah Aba Bapa. Jadi meditasi ada Yesus atau kita mengucapkan Maranatha, datanglah Tuhan. Ketika kita menarik nafas, Maranatha. Ketika melepaskan, datanglah Tuhan. Lalu yang satu, yang ketiga, Aba, bahasa Ibrani artinya Bapa. Aba ketika menarik nafas, lalu melepaskan Bapa. Aba, Bapa. Seperti itu. Demikian. Terima kasih. Kasih Romo. Ya. Baik, terima kasih banyak Romo Ompi. Romo, saya lihat waktu kayaknya sudah semakin larut malam ya. Di NTT juga pasti lebih larut lagi. Pukul 20 sebelum 22 ya. Kita akan akhiri pertemuan kita pada malam ini ya Romo. Ya. Ya, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Romo Ompi Lasma Latuprojo yang telah menyampaikan materi renungannya dengan sangat dalam, sangat jelas, dan sangat memberkati kita semua pada malam ini. Juga saya mengucapkan kepada suster, ibu bapak, saudara-saudariku terkasih yang telah bergabung pada malam ini. Terima kasih untuk kebersamaan kita. Selanjutnya kita akan sampai kepada sesi pengumuman dan informasi yang akan disampaikan oleh Bapak Gunawan sebagai koordinator Komunitas Mujizat Kerahiman Ilahi. Saya persilakan kepada Pak Gun. Terima kasih Bu Yeni Wijaya. Sama-sama Pak Gun. Terima kasih Ibu yang baik hati yang selalu mendukung kita menjadi MC di dalam acara ibadah kita setiap hari Rabu. Terima kasih banyak Ibu Yeni. Juga saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Romo Ompi
yang telah membawakan renungan dan pengajaran kepada kita semuanya. Sungguh Romo luar biasa, banyak sekali fan-nya, penggemarnya. Karena pengajaran Romo itu sungguh menarik untuk kegiatan kehidupan sehari-hari. Semoga Romo bisa sering ya tampil di dalam acara kita Romo Hobi. Terima kasih Pak Gun Ya. untuk kepercayaan. Ya, terima kasih juga semua petugas Doa Koronka tadi. Ada Bapak Firman, Ibu Nuni, Hana Hastuti, juga Ibu Neti tadi digantikan oleh Julianingsi ya, Ibu Andrea juga digantikan, dan juga Ibu Sisilia Birana. Mereka sebenarnya dari berbagai paroki dan berbagai daerah di seluruh Nusantara. Terima kasih atas kebersamaannya. Juga semua yang telah bergabung dengan kita pada malam hari ini diucapkan banyak terima kasih. Semoga kita sungguh-sungguh mendapat berkat dari pengajaran Romo pada malam hari ini. Pengumuman, kita setiap hari Selasa malam ada ibadah untuk mendoakan orang sakit. Dimulai pada jam 8 malam dengan link Zoom yang sama. Jadi bagi Bapak Ibu yang mempunyai saudara atau teman yang sakit, tapi bukan sakit biasa, yang sakit biasa masuk hari Rabu, tapi yang sakitnya khusus berat, termasuk kelas berat, seperti kena kanker, stadium 3, stadium 4, dan macam-macam. Itu boleh nanti disampaikan, akan kita doakan oleh Romo Gusti dari Maluku, setiap hari Selasa malam jam 8 malam. Ya, pada link Zoom yang sama, silakan kalau mau ikut. Dan seperti biasa, setiap hari Rabu malam, jam 7.30 malam, WIB, kita ada pengajaran firman Tuhan oleh Romo-Romo yang berbeda-beda. Ya, sungguh-sungguh ya, juga dengan tema-tema yang berbeda, yang selalu kita pilih, yang ada kaitannya dengan kehidupan kita sehari-hari. Sehingga sungguh-sungguh firman yang diapakan itu memberkati kita semuanya dan memberikan solusi kepada kita di dalam menghadapi kesulitan kita. Oke, saya rasa itu aja yang bisa saya sampaikan. Silakan saya kembalikan kepada Ibu Yeni. Baik, terima kasih banyak Pak Gunawan. Kita akan tutup pertemuan malam ini ya Romo. Silakan Romo Ompi untuk menyampaikan doa penutup dan berkat penutup untuk kita semua. Saudara-saudariku, Pak Gun, Ibu Yeni, dan sahabat komunitas Mujizat Kerahiman Ilahi, mari kita mengakhiri perjumpaan kita malam ini dengan memohon berkat Tuhan. Bapa Surgawi, kami bersyukur dan berterima kasih karena Kau berikan kepada kami putra-Mu, Yesus Kristus yang sangat mencintai kami. Dia membuka luka-lukanya yang kudus bagi kami, dan kami diminta untuk membenamkan hidup kami, kesusahan, kesedihan, pengalaman-pengalaman kegelapan, kekecewaan dalam hidup, ke dalam luka-lukanya yang kudus. Saat ini biarlah berkat mengalir dari luka-luka itu untuk kami semua, untuk anggota komunitas kami, dan mereka yang kami doakan, mereka yang telah kami janjikan doa. Biarlah berkat-Mu mengalir bagi kami dan bagi mereka semua, oleh berkat kekuatan penumpangan tangan, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih banyak Romo Ompi. Terima kasih banyak Tuhan Romo. memberkati karya-karya dan perwiaksan Romo. Terima kasih semua. Berkati juga. Terima kasih Romo. Terima kasih Pak Gun.